masih hopeful banget kalau dia tuh bakalan sembuh. Sampai akhirnya dia ngerasa kayak kok nggak ada perubahan lagi ya. Itu aku ngeliat banget sih dia tuh down banget. Aku nggak tahu kenapa dia bisa punya semangat setiap hari untuk jadi penyemangat untuk orang lain gitu loh. Itu keren banget sih menurutku dia tuh. Kamu mungkin sudah mengenal Adelanyi Laura Anna atau yang lebih sering disapa Laura Anna. Perempuan cantik yang lahir 20 September tahun 2000 ini dikenal sebagai selebgram sekaligus konten kreator sejak tahun 2018. Karirnya bermula dari mempromosikan produk lewat sosial media, lalu menjadi model sampai akhirnya bisa punya produk kecantikan sendiri. Namun malang harus dirasakan Laura. Pada tahun 2019, Laura mengalami kecelakaan yang membuatnya harus terbaring di tempat tidur selama kurang lebih 2 tahun akibat kelumpuhan. Hingga akhirnya pergi untuk selamanya. Selebgram Laura Anna meninggal dunia di usia 21 Laura Anna meninggal tahun. usai sempat dilarikan ke rumah sakit wilayah Cibubur akibat mengeluh sesak dan komplikasi asam lambung. Laura yang kini kita kenang sebagai salah satu perempuan yang hebat, nyatanya adalah sosok putri, adik dan juga kakak bagi keluarganya. Seseorang yang selalu menyayangi dan juga disayangi. Setelah kepergiannya, ada sesuatu yang hilang dan terasa tidak sama lagi. Dulu tuh pas lahir mukanya tuh mungil banget kayak malaikat ya. Sampai dokternya aja bilang, ini kok bayinya kayak malaikat banget ya lahir. Cantik banget. Pas aku lihat, Masya Allah bener ya, cakep banget ini anak ya. Cantik banget. Pas kecil Laura tuh nyebelin banget. Sebelum ada adik-adik aku, dia tuh selalu ngisenginnya aku. Kita tuh dulu sering banget berantem sebenarnya, karena dia memang sejail itu dan selalu ngisengin aku. Kita selisihnya cuma 1 tahun, jadi emang deket banget, berasa kayak anak kembar sebenarnya. Umur 0 sampai 5 tahun anaknya diem karena dia ngempeng ibu jari ya. Orang kan biasanya pakai dot ya, tapi dia pakai tangan tuh. Tapi setelah lepas dari jempol itu, mulai itu dia aktif, terus kesana kesini, kesana kesini. Nah, mulai dia suka foto-foto nyanyi, mulai kelihatan bakatnya di sekolah juga tuh. Pertama di TK tuh aku mulai lihat dia, kok ini anak cantik ya kalau di foto. Sempet dulu aku sama Laura itu berapa kali casting malah. Ada iklan ini, iklan itu, aku kesana kesini tuh nemenin, cuman kok capek ya, kasihan anaknya gitu. Walaupun kadang kalau lagi di mall aja itu suka orang nawarin agent ya. Tante ini agent ya, nanti aku kabarin ya, nanti aku kasih tahu kalau nanti ada casting ataupun apa. Lumayan lama, sekitar 6 bulanan tuh aku ikutin kesana kesini lah sama Laura. Cuman kasihan aku lihat kayaknya kok lelah ya ini anak gitu, walaupun dia seneng. Kita tuh baru deket pas sudah gede pokoknya, pas kita tuh udah mengerti satu sama lain dan kita punya adik-adik kecil, terus kita kayak yang sering banget sharing-sharing jadinya. Hal sepele, sesepele apapun itu kita pasti bakalan kita ceritain, kayak hari itu dia ngapain itu tuh kita pasti langsung kayak update gitu, kayak cerita hari ini tadi gue kayak gini Ren gitu. Jadi kayak memang temen cerita, temen seperjuangan lah dalam rumah tuh gitu. Kita tuh dulu bareng kan di luar negeri. Akhirnya tapi dia pulang duluan. Untungnya tuh kayak dia tuh kan main handphone terus anaknya. Jadi kita benar-benar suka chatting-chatting. Mungkin seminggu sekali telepon itu bisa 3 jam, 4 jam. Kayak kita benar-benar cerita semuanya, update. Tapi seringnya kalau lagi kayak ada butuh nasihat atau apa, dia baru nanya ke aku. Menurut kamu gimana Ren? Apakah aku harus ini atau harus itu? Atau enggak kayak kadang tuh kayak job-job dia mungkin. Kadang dia suka yang bingung gimana ya harus apa ya. Terus aku pasti kayak ya udah aku kasih setahu aku aja gitu. Padahal menurut aku dia lebih pinter sih daripada aku. Jadi kayak sebisa mungkin aku cuman dengerin aja sih sebenarnya apa yang dia mau gitu. Lihat tuh mulai dia lihat Instagram, malah lihat dah. Ini dia kalau ngiklanin ini dapat uang. Aku ingat banget nih. Ini titik-titiknya banyak banget nih. Titik apaan? Aku belum punya Instagram. Kasih lihat tuh. Ini kayak gini. Ingat banget aku di dapur. Tapi emang lu bisa lah. Enggak juga sih dia bilang itu, cuman ya siapa tahu. Nah, aku inget tuh pas dapat endorsan pertama dia bunga, dibayar, dia seneng banget. Ma, aku dapat endorsan pertama kali bunga nih ma, mama nanti fotoin ya. Seneng banget tuh dia dapat uang pertama kali endorsan. Gak lama dapat lagi. Ma, aku dapat nih jam tangan dari ini. Emang dia apa-apa pasti selalu cerita.
Selalu cerita dia kalau dapet rezeki ataupun apa. Terus akhirnya dari situ ada lagi yang lain-lainnya mau kerja sama bareng dia, dikasih barang-barang gratis. Dan Laura tuh memang anaknya suka banget foto-foto. Jadi ada brand ngasih ini terus difoto sama dia diposting. Terus akhirnya dari situ aja sih kayak mulai beranjak sendiri dan aku bisa ngeliat itu passionnya dia sih. Dan dia tuh pinter banget, dia tahu harus apa, konsepin kreatif banget lah anaknya tuh. Yang paling kangenin pastinya sih kebawelannya dia itu sih, makan bareng dia. Kayak dia tuh suka banget makan kan, jadi kayak kadang tuh kita suka makan-makan bareng, kayak pilih hari itu mau makan apa gitu. Dia tuh pasti selalu sama mamanya, mau ke Giant mah, kita beli ini, beli itu, beli ini, beli itu. Terus kita masak ini. Sampai sekarang pun di DM-nya dia tuh di Instagram ataupun ini pasti isinya masakin ini mah, masakin ini mah. Yuk coba yuk kita bikin ini mah. Atau enggak dia pengen beli baju ataupun apa, lama tuh dia kalau nyari baju pasti bisa dari pagi sampai malam. Kita sering banget berebutan baju dan aku selalu nyuri baju dia. Jadi bukan kebalik, biasanya kan ada yang ngambil bajunya kakaknya kan, ini aku yang ngambil karena baju dia bagus-bagus. Dan itu biasanya tuh kayak dia nggak akan tahu aku ambil sampai akhirnya aku post pakai baju itu, ntar baru tuh dia, itu bukannya baju gue ya? Gitu. Dia kan anaknya cheerful banget kan, jadi kayak energi positif dia itu sih yang hilang banget. Mulai kayak kesepian, apa yang biasa dia lakuin ya hilang semuanya, kayak hampa aja. Kangen banget kayak sosok yang ceria di rumah, kenangan-kenangan sama dia, memori-memori itu kayak banyak banget dan sedih aja nggak bisa ada lagi gitu. Aku biasanya lebih ke sholat sih, doa, zikir. Karena kan masih ada dia tuh di samping. Doa sih, aku pasti doa. Terus kayak aku journaling, jadi aku nulis kayak apa yang aku rasain. Terus kayak hal-hal yang mau aku ceritain ke dia tuh biasanya jadinya aku tulis aja gitu. Sebenarnya dari awal tuh masih optimis banget, masih hopeful banget kalau dia tuh bakalan sembuh. Sampai akhirnya dia kayaknya 1 tahun pertama dia ngerasa kayak kok nggak ada perubahan lagi ya. Itu aku ngeliat banget sih dia tuh down banget. Dia suka tiba-tiba nangis, terus tiba-tiba kayak capek katanya gitu. Aku nggak tahu kenapa dia bisa punya semangat setiap hari untuk jadi penyemangat untuk orang lain gitu loh. Itu keren banget sih menurutku dia tuh. Jadi kayak selama perjalanannya bener-bener up and down banget dalam kehidupan dia. Tapi dia nggak pernah nunjukin ke orang lain kalau dia tuh nggak ada semangat gitu loh. Padahal ada titik-titik terendahnya dia itu. Yang bikin dia mood dia balik itu pastinya makan. Kayak kita kalau dia lagi sedih tuh pasti hiburannya kan dia nggak bisa ngapa-ngapain kan. Dia jalan-jalan pun pasti nggak mau. Susah lah buat dia untuk keluar dari rumah. Jadi kayak pasti hiburan aku untuk dia itu cuman bisa masakin dia makanan yang dia suka. Terus kayak nonton. Biasanya sih itu sih kayak 2 hal yang paling sering kita lakukan tuh masak, makan, dan nonton bareng. Jadi kayak itu bisa 24 jam kita cuma di kamar dia terus kayak makan seharian, nonton. Jadi itu sih yang mungkin yang bikin dia nggak ngerasa seberat itu karena kita sebisa mungkin coba selalu ada untuk dianya gitu. Hobi barunya mungkin ini ya, nonton dan koleksi skincare. Karena di rumah nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi dia semua skincare dibeli, dicobain satu-satu. Sampai breakout lah, sampai ntar akhirnya mukanya bersih banget. Jadi kayak itu lucu sih, semuanya tuh bener-bener dicobain. Apalagi Wak, saat itu zaman-zamannya tuh skincare lagi merajalela kan. Jadi semuanya dicobain gitu. Itu sih yang aku inget banget, dia tuh hobi banget ngumpulin skincare-nya. Awalnya tuh di approach kayak mau nggak kalau Lauranya semangat Laura kita lanjutin. Karena menurutku perjalanan hidup Laura itu
banyaklah hal-hal yang bisa, hikmahnya yang bisa diambil gitu kan. Tujuan dari MD-nya juga selaras dengan keluarga, jadi itu sih yang bikin kita akhirnya keluarga, ya udah deh boleh. Itu pun dengan proses kayaknya 3 tahun deh kayaknya, jadi sebenarnya memang lama. Dari proses skrip, proses saat syuting, semuanya itu kita memang dilibatkan banget. Mereka selalu nanya, ini nyaman gak kalau kita ceritanya seperti ini. Aku pasti selalu kayak update kayak gimana proses syutingnya, proses pemilihan cast-nya. Mereka pasti up to date ke aku kayak, oh nanti di shootnya ada kayak begini-begini. Tapi kalau dari skripnya aja itu udah lumayan menceritakan lah perjuangannya Laura itu gitu sih. Aku tuh selama proses reading dengan aktor-aktor, aku benar-benar ngeliatin lah, aku benar-benar coba ngebimbing mereka, aku coba mereka untuk bisa masuk ke dalam karakter Laura. Apalagi menurutku karakter Laura itu kayak susah lah, kayak menurutku itu one in a million, kayak dia mau ngomong kasar aja orang nggak akan ngerasa tersindir atau apa gitu kan. Dan menurutku itu susah untuk orang bisa ngomong asal, tapi orang nggak ke bawah hati, kayak orang bisa tahu kalau dia lagi bercanda gitu. Jadi hal-hal kayak gitu, terus kayak hal-hal ikoniknya dia, kayak ketawanya dia aja tuh menurutku susah banget untuk ditiru atau gimana gitu. Tapi kayak aku sebisa mungkin bantuin untuk mereka mendalami lah karakternya, emosinya Laura, dan hal-hal yang mungkin orang lain nggak tahu, itu aku kasih tahu ke mereka kayak sebenarnya tuh Laura saat itu lagi down tahu, tapi dia benar-benar coba untuk menjadi ceria gitu. Jadi kayak seperti itunya sih, kayak aku lebih detail lah ceritanya ke para aktor-aktor untuk bisa mendapatkan sosok karakternya Laura itu. Karissa menurutku dia pinter sih, karena kan dia juga sebagai seorang kakak kan. Jadi dia juga ada ngerasa relatable dengan karakter akunya sendiri. Yang susah waktu itu memang dari Amandanya, karena Amanda itu aslinya kalem, diam, dan dia harus meranin orang yang benar-benar heboh, gak jelas, random gitu kan. Jadi kayak dia bahkan beberapa kali tuh cerita ke aku kayak, gimana ya, aku takut gak bisa. Dia ada pressure sendiri kalau dia itu, tapi aku ngeliat dia itu benar-benar mempelajari semuanya secara detail. Terus kayak dia semua yang aku ceritain tuh dia serap, dia benar-benar dia, oh kayak gini ya Lauranya ya, oke. Terus nanti dia catet, oh terus nanti dia tuh suka nanya kayak, kalau Laura ngomongnya kayak gimana sih, kan Laura nyeblak banget ngomongnya. Terus nanti aku baca dari skripnya, terus kayak Laura pasti ngomongnya kayak gini, lah gitu. Jadi kayak dia benar-benar mendalami banget, dan itu menurutku kayak keren banget. Dari trailernya aja tuh udah kelihatan kalau dia kayak keren banget. Dan dia tuh juga sering nontonin video-video Laura, dia dengerin terus setiap saat. Terus nanti dia coba ngomong apa yang dia Laura sebut, dia juga coba ngikutin intonasinya semuanya. Jadi emang bener-bener dia into the character-nya tuh aku bener-bener jempol banget sih. Dan aku bisa ngeliat dia ngelakuin itu dari hatinya dia gitu. Makanya hasilnya pasti trailernya aja udah kelihatan gitu. Pastinya sih yang aku harapkan itu menjadi kisah inspirasi lah untuk orang-orang yang mungkin saat ini lagi merasakan down, atau mungkin bahkan yang posisinya sama persis kayak Laura. Semoga orang-orang juga jadi lebih kebuka sih, kayak betapa sulitnya hal-hal yang harus dilewatin. Bahkan dari film ini mungkin 30% kali ya yang dilihat, untuk bangun tidur aja buat dia tuh susah, untuk duduk aja tuh untuk dia susah banget. Jadi itu yang hal-hal yang Laura nggak pernah tunjukin di sosial media, yang Laura tuh nggak pernah nunjukin kalau dia lagi nangis atau lagi apa gitu. Jadi hal-hal seperti itu sih yang aku kepengen orang-orang yang berpikir negatif tentang Laura kayak melihat kalau dia di posisi Laura, aku yakin mereka nggak akan sepositif itu, nggak akan sesemangat Laura, ya nggak akan sekuat Laura gitu loh. Dari film ini juga aku pengen orang-orang itu aware lah dengan adanya disabilitas, bisa belajar banyak dan menjadi hal yang bisa merubah perspektif mereka tentang hidup, itu sih.